Chapter 1056. Kekhawatiran Kaisar Besar. Akar masalah sekarang telah diselesaikan. Mendapatkan pengampunan Jiang Chen sama seperti diampuni oleh Kaisar Peerless. Namun, Nan Gongjun belum berani merayakannya dulu. Dia segera mengunjungi Kaisar Peerless untuk mengakui kesalahannya. Kaisar sadar bahwa Jiang Chen sudah datang ke pemukiman dengan klan Namong. Namong Jun, aku bukan tipe orang yang mencari masalah, tapi itu tidak berarti aku takut akan itu. Jika ini terjadi 2000 tahun yang lalu, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memohon pengampunan sekarang. Petik 2. Namong Ping gemetar ketakutan. Aku mengerti. Kami akan selamanya bersyukur atas kelonggaran yang mulia. Dia memaksakan senyum. Dia tidak mengatakan ini karena sopan santun. Dia benar-benar percaya bahwa Kaisar bersikap lunak terhadap mereka. Jika itu adalah Kaisar berkepala panas lainnya, putranya akan sudah mati sebelum ia memiliki kesempatan untuk mempekerjakan preman untuk menyebabkan putaran masalah lain. Ambil anak buahmu dan pergi. Kaisar ini berharap klan kamu akan cukup pintar untuk menyelesaikan masalah sejak awal. Petik 2. Namong Ping memahami gravitasi benda-benda. Ini benar-benar akan menjadi yang terakhir yang kamu pernah dengar tentang ini, dia meyakinkan. Pergi. Kaisar kehilangan kesabaran. Dia mengusir mereka dengan sapuan tangannya. Klan Namong dengan cepat bergegas pergi. Tetua klan menggigil ketakutan saat keringat dingin mengalir di dahi mereka. Kaisar begitu dominan sehingga rasanya seperti mereka lolos dari kematian. Meskipun Nan Gongjun adalah ranah Kaisar tingkat 9, dia sangat lega bahwa semuanya sudah berakhir. Jiang Chen menyaksikan klan Namong pergi. Kilatan kegembiraan muncul di matanya ketika dia melihat apa yang tampak seperti binatang tiger devouring tiger. Namun, dia sadar bahwa masalah itu hanya diselesaikan dengan damai berkat Kaisar Peerless. Dia menggunakan pengaruh Kaisar. Karena masih ada waktu sebelum dimulainya Bounty Arena hari ini, dia meminta Lin Yanyu untuk merawat binatang buas itu saat dia mengunjungi Kaisar Peerless. Semua penguasa arena tinggal di kuil api pembersihan selama Bounty Arena. Haha, kawan kecil, aku pikir kamu akan datang. Kaisar tidak terkejut melihat Jiang Chen sama sekali. Dia tampaknya telah meramalkan kunjungan itu. Junior ini di sini untuk berterima kasih kepada Yang Mulia. Jiang Chen bukan tipe orang yang akan berpura-pura tidak tahu tentang kebaikan yang ditunjukkan kepadanya oleh orang lain. Kenapa terima kasih? Kamu juga tidak takut dengan klan Namong. Petik 2. Masalah ini hanya diselesaikan dengan cepat karena pengaruh Yang Mulia. Kemurahan hatimu adalah satu-satunya alasan aku bisa melawan mereka. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Haha, kamu benar-benar anak yang menyenangkan. Kaisar tertawa. Datang, duduklah denganku. Petik 2. Kaisar jelas sangat menyukai Jiang Chen. Dia sangat menghormati kejeniusan karena berada di posisi yang sama di Bounty Arena, terlepas dari masa mudanya. Jiang Chen tahu bahwa Kaisar Peerless tidak menyukainya hanya karena dia mengklaim bahwa dia berasal dari Pulau Myriad Abyss. Kaisar sudah menunjukkan banyak niat baik sebelum Jiang Chen mengungkapkan latar belakangnya. Jiang Chen duduk tanpa ragu sedikit pun. Kaisar diam-diam memujinya karena mampu mempertahankan ketenangannya di hadapan seorang Kaisar Agung. Dia tidak cemas atau gelisah seperti banyak junior muda lainnya. Anak muda, aku telah mengamati kamu beberapa hari terakhir. Kamu dapat menyelesaikan misi secara instan yang bahkan tidak bisa dilakukan Pil King Blue Phoenix. Sangat disayangkan bahwa semua orang begitu penting dalam senioritas. Raja Pil adalah pilihan pertama semua orang untuk karunia Pil Dao, namun kamu tidak mempermasalahkan hal ini meskipun ia adalah pesaing terbesar kamu. Temperamen kamu ini benar-benar luar biasa. Kaisar pertama kali berbicara, kata-katanya sangat mengejutkan Jiang Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar akan mengamatinya begitu dekat di bawah lingkungan yang begitu sibuk. Selain itu, pengamatannya juga sangat akurat. Apakah semua anak muda di Pulau Myriad Abyss sama berbakatnya denganmu? Kata-kata Kaisar tidak mengandung keraguan. Bahkan, ada sedikit daya tarik. Jiang Chen bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Junior ini telah diberkati dengan kekayaan besar. Jadi, aku adalah salah satu yang terbaik dalam Pil Dao bahkan di pulau itu. Petik 2. Alasan yang dia buat bukanlah yang terbaik, tapi lebih mudah diterima orang lain. Kaisar mengangguk. Dia merenung dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba bertanya, Little Junior, karena pulau itu adalah tempat legenda, harus ada ahli Pil Dao yang bahkan melebihi tingkat Pil Kaisar, kan? Jiang Chen terkejut. Yang Mulia,
Mengapa kamu bertanya? Jawab saja pertanyaanku dulu. Jiang Chen merenung dalam-dalam sebelum mengangguk. Dia tidak yakin jika ada, tapi karena itu adalah tempat legenda, Empyrean Ranah Pil Master Dao paling pasti hadir. Apakah itu benar? Kaisar tampak tersentuh oleh jawabannya. Jiang Chen mengangguk lagi. Tentunya, Pil Dao Master tingkat itu akan memiliki seni yang bahkan tidak dimiliki oleh Kaisar Pil. Kaisar bergumam pada dirinya sendiri. Ya, itu pasti masalahnya. Junior kecil, ada berapa banyak ahli Pil Dao kaliber itu di Pulau Myriad Abyss? Kaisar bertanya tanpa henti. Tidak ada Kaisar Pil atau orang kudus Pil Empire yang bisa berharap untuk menyamai Jiang Chen. Dia adalah ahli Pil Dao terkuat di seluruh dunia, bahkan di pesawat surga. Dalam kehidupan sebelumnya, orang-orang kudus Pil Empyrean hanya cocok untuk menjadi pageboynya. Mereka bahkan tidak layak menjadi asistennya. Kaisar Peerless, mengapa kamu mengajukan pertanyaan ini? Kaisar mengungkapkan sedikit kesedihan. Dia menghela nafas dengan lembut. Aku tidak ingin membahasnya pada awalnya karena ia menggali beberapa ingatan yang menyedihkan. Jiang Chen kehilangan kata-kata ketika dia melihat kesedihan di matanya. Tapi untuk beberapa alasan, aku merasakan hubungan yang tak terlukiskan denganmu. Sayang jika aku menyembunyikan ini dari kamu lagi. Itu semua terkait dengan parter Dao aku. Berbicara tentang mitra Dao, kamu mungkin pernah mendengar beberapa rumor di 8 daerah atas, dan itu semua benar. Demi cinta, aku berduel dengan seorang kaisar agung yang sudah dilantik selama 3000 tahun. Duel berakhir dengan kekalahan aku karena aku lebih lemah. Ketika dia akan mengambil hidupku, cintaku mengalir ke sisiku dan mengambil setengah pukulan menggantikan aku. Mengapa hanya setengah? Tanya Jiang Chen ingin tahu. Karena lelaki itu juga jatuh cinta padanya. Dia mampu menarik setengah dari kekuatannya ketika dia melihat dia bergegas ke sisiku. Sejak duel itu, aku telah bersumpah untuk menjalani sisa hidup aku sebagai seorang kultivator pengembara, tidak pernah membangun faksi aku sendiri. Sayangnya, cintaku harus menghabiskan sisa hidupnya dalam penyakit setelah itu. 2000 tahun telah berlalu, dan kemajuannya dalam bela diri Dao telah terhenti. Umurnya juga berkurang setengahnya. Yun yang menyedihkan. Dia terlahir cerdas dan tajam, dan berada di jalur untuk menjadi seorang kaisar yang hebat. Tetapi karena aku, tahun-tahun masa puncaknya berakhir sebelum waktunya, meninggalkannya dengan kehidupan yang lambat, Kaisar Peerless sangat sedih. Keputusasaan yang sangat besar bisa terlihat di matanya. Dia harus bekerja keras mengatasi masalah ini untuk waktu yang sangat lama tanpa pernah melihat cahaya di ujung terowongan. Salah satu hal paling menyakitkan di dunia adalah melihat cinta seseorang menurun sebelum waktunya. Rasa sakit yang dirasakan Kaisar menusuk hati Jiang Chen seperti pisau. Dia tiba-tiba teringat akan ayahnya dari kehidupan sebelumnya. Itu adalah jenis cinta yang berbeda, tetapi cinta yang hebat tidak mengenal batas. Cinta orang tua atau romantis pada akhirnya sama saja. Yang mulia, bolehkah aku bertanya tingkat kultivasi pasangan Dao kamu? Tiba-tiba dia bertanya. Dia lebih muda dariku, tetapi dia sudah menjadi kaisar tingkat ke-8 2000 tahun yang lalu dan akan menembus dunia kaisar besar sekarang. Sayangnya, keadaan telah menyebabkan kultivasinya mandek di ranah kaisar tingkat 9. Tanpa terobosan, ia tidak dapat mengatasi lukanya, yang mengarah ke penurunan awal. Petik 2. Kerajaan Kaisar Jiang Chen ingin merekomendasikan pil panjang umur, tetapi karena dia berada di kerajaan kaisar, hanya pil Pinecrane yang bisa memperpanjang hidupnya. Iya nih, jika dia bisa naik ke ranah kaisar besar, dia pasti akan mengatasi luka-lukanya. Sangat disayangkan bahwa energi hidupnya berkurang setengah setelah mengalami cedera, yang juga mengurangi masa hidupnya dengan jumlah yang besar. Dia bahkan menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak akan berhasil melewati 30 tahun lagi. Petik 2. 30 tahun adalah waktu yang lama dalam tahun-tahun manusia, tetapi bagi seorang kultivator kerajaan besar, rasanya hanya 3 bulan. Yang mulia, apakah kamu mungkin berpikir tentang menyeberangi lautan tak berujung dengan mitra Dao kamu untuk mencari bantuan di Pulau Myriad Abyss? Tanya Jiang Chen setelah menghubungkan titik-titik. Pada awalnya, tidak. Kaisar menghela nafas. Jika kamu tidak menyebutkan bahwa kamu berasal dari Myriad Abyss Island, aku tidak akan pernah percaya bahwa itu nyata. Jiang Chen merasa sedikit bersalah. Tentunya Kaisar tidak akan melakukan perjalanan jauh ke Pulau Myriad Abyss untuk bantuan karena klaimnya yang tidak masuk akal.
Dia akan menjadi pendosa besar jika Kaisar benar-benar melakukan hal seperti itu. Peluang Kaisar untuk selamat dari penyeberangan laut sangat kecil bahkan jika dia pergi sendiri, apalagi dengan rekannya yang terluka. Aku tidak akan berbohong, aku hanya mempertimbangkan ini karena kamu membawa pulau itu. Sejujurnya, aku telah melakukan perjalanan jauh untuk mencari ahli pil dao yang hebat, bahkan para pertapa yang tertutup. Sayangnya, tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan luka Ah Yun. Aku hanya bergabung dengan Bounty Arena karena aku sedang melewati kota dan ingin membantu Temple of Cleansing Fire meningkatkan pamor Bounty Arena. Semua masalah ini untuk secercah harapan. Jiang Chen akhirnya mengerti alasan Kaisar untuk bergabung dengan Bounty Arena. Toh, kejadian itu jelas di bawah perawakannya. Ternyata, dia mencari di mana-mana untuk sedikit harapan. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Chapter 1057. Sahabat-sahabat terlepas dari perbedaan umur. Melihat wajah Kaisar Peerless yang biasanya bersinar dan anggun begitu sedih memenuhi Jiang Chen dengan belas kasih. Dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk Kaisar. Senior, di mana mitra dao kamu saat ini? Tiba-tiba dia bertanya. Kaisar Peerless berkedip. Dia mengatakan jawabannya tanpa sadar. Aku punya tempat yang aman dan rahasia di suatu tempat. Tidak di Pilvire City sendiri, tapi tidak jauh dari sini. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Kultivasi aku belum sempurna, dan karena itu aku tidak memiliki dasar untuk rekomendasi sendiri. Selain itu, meskipun aku mungkin tidak bisa menyembuhkan cedera pasangan kamu, aku mungkin masih bisa memperpanjang hidupnya melalui satu atau dua cara. Petik 2. Apa? Mendengar ini membuat Kaisar melompat seperti pegas. Tatapan Kaisar kepadanya hampir membakar, tetapi Jiang Chen tetap tenang. Dia mencondongkan kepalanya sekali, dua kali, dalam persetujuan. Kamu benar-benar punya cara. Suara Kaisar Peerless bergetar. Itu jauh dari perbaikan khasnya. Memang, Jiang Chen memiliki cara untuk memperpanjang hidup pasangan Kaisar. Bahkan, dia berpikir dirinya cukup mampu merawat cedera internal yang seharusnya. Lebih baik tutup mulut tentang hal itu sebelum melihat wanita itu secara langsung. Namun apakah dia mengalami cedera atau tidak relevan dengan kemampuannya untuk memperpanjang hidupnya. Jiang Chen memiliki pil Pinetrane di sisinya. Jadi bagaimana jika mitra Kaisar Peerless tidak memiliki konstitusi yang sesuai dengan seorang kultivator kerajaan rata-rata? Pil Pinetrane tidak memintanya, selama dia bisa mengkonsumsinya, dan efek obat pil mengambil, maka efek pada umurnya adalah sama. Selain itu, pil Pinetrane secara intrinsik memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki fungsi tubuh. Meskipun itu tidak dapat sendirian menyembuhkan cedera internal, setidaknya sebagian akan membantu. Rekan Kaisar Peerless tidak terancam oleh tujuan alaminya, tetapi semacam penuaan yang dipercepat akibat cederanya. Karena itu, pil Pinetrane mungkin lebih bermanfaat daripada yang diiklankan. Berbicara tentang peningkatan rentang hidup, aku pernah mendengar sejenis pil yang disebut pil Pinetrane. Itu meningkatkan kehidupan seorang kultivator kekaisaran sekitar 1000 tahun atau lebih. Jiang Chen segera menumpahkan kacang, pil Pinetrane. Kaisar Peerless terinspirasi. Aku pernah mendengar tentang pil panjang umur tertentu. Apa perbedaan di antara mereka? Petik 2. Pil panjang umur. Itu hanya pil peringkat bumi. Pil Pinetrane adalah peringkat langit. Aku yakin kamu bisa setuju bahwa itu cukup perbedaan yang menentukan. Plus, pil Pinetrane bahkan lebih sulit daripada pil pangkat langit normal untuk disempurnakan. Jiang Chen sepenuhnya jujur. Apakah ada pil ajaib di dunia? Kaisar sangat gembira. Dia menggosok kedua telapak tangannya tanpa henti, mondar-mandir di tempat. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk. Di mana aku dapat menemukan pil Pinetrane ini? Ekspresinya terhibur, Kaisar Peerless memandang ke arah Jiang Chen penuh harap. Salah satu senior aku telah memperbaikinya di masa lalu. Aku ingat dia masih memiliki beberapa di tubuhnya. Jiang Chen ingin mengambil pil keluar di tempat, tetapi dia berhasil menekan dorongan hati. Kaisar Peerless tampaknya orang yang cukup terhormat, tetapi waktu mereka saling kenal terlalu singkat. Jiang Chen ingin membalas budi yang diberikan Kaisar kepadanya, tetapi semua bisa datang pada waktunya. Kaisar Peerless tidak mengetahui rahasia Jiang Chen. Sukacita di wajahnya masih tampak jelas, ia mendesak pemuda itu dengan sungguh-sungguh. Di mana senior ini sekarang? Apakah dia mau menjual pil miliknya ini? Aku bukan orang kaya,
tetapi aku bersedia memberikan semua yang aku miliki hanya untuk satu orang. Petik 2. Nada suaranya tegas. Di matanya, sejuta-juta batu roh tidak bisa dibandingkan dengan pil penyelamat tunggal. Apapun yang dimilikinya adalah pengorbanan yang cukup layak. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, Sir, tapi aku pikir tidak masalah untuk meminta pil Pinecerane. Senior, aku tidak berada dalam domain manusia saat ini, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Dia akan datang menemukan aku dengan pasti dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Jiang Chen menduga Kaisar mungkin punya cukup waktu untuk menunggu sedikit lebih lama. Kaisar Peerless sangat bersemangat sekarang. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan tekad kuat, buku-buku jari putih di kekuatan semata-mata. Frekuensi bolak-baliknya meningkat. Bagus. Jika kamu berhasil mendapatkan pil, anak muda, aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak aku miliki, aku akan mengarungi api dan belerang untuk membawanya kepada kamu. Petik 2. Tidak ada berita yang bisa menggembirakan bagi orang tua ini. Dia telah melakukan perjalanan lebih dari 1000 gunung dan 10.000 sungai, tetapi selalu menemui kekecewaan. Namun, bounty arena yang dia putuskan untuk hadir atas kemauannya merupakan pukulan keberuntungan. Pasangannya memiliki peluang kecil dalam hidup lagi. Itu penuh dengan ketidakpastian, tetapi Kaisar sangat senang. Bisakah pil Pinecerane benar-benar memperpanjang kehidupan seorang kultivator kerajaan? 1000 tahun, teman kecilku. Tetap saja, dia ingin mendengar verifikasi berulang setelah keluar dari emosinya yang tinggi. Ya Yang Mulia, kamu mungkin benar-benar yakin di depan itu. Jika kamu telah menyelidiki efek pil panjang umur, maka pil Pinecerane seperti versi yang ditingkatkan dari pil itu. Perbedaan satu peringkat berarti 100 kali lipat kompleksitas teknisnya. Petik 2. Itu seperti yang diduga Jiang Chen. Kaisar Peerless telah menjelajahi dan mempelajari pil panjang umur. Secara khusus, dia tahu bahwa pil panjang umur jelas-jelas terlarang bagi para kultivator kerajaan. Itulah sebabnya dia menahan diri agar pasangannya mencobanya. Nada bicara Jiang Chen yang penuh percaya diri dan setia meringankan sebagian besar keraguannya. Sang Kaisar tidak memiliki mata yang melihat semua seperti yang dilakukan Kaisar Pifou, tetapi statusnya sebagai seorang Kaisar Agung masih cukup terhormat. Pengalamannya berarti bahwa ia memiliki tingkat kearifan tertentu ketika menyangkut orang. Biasanya, Kaisar tidak memiliki kemungkinan untuk mempercayai dongeng dari rata-rata remaja. Tidak, anak-anak muda pada umumnya terlalu bertingkah dan impulsif. Tetapi pemuda ini secara khusus memiliki kaitan tertentu dengannya, suatu perilaku yang membuat Kaisar Peerless ingin mempercayainya secara implisit. Dia memiliki perasaan abadi bahwa pemuda di hadapannya itu luar biasa kuat, layak duduk di level yang sama dengan dia. Sisa-sisa yang tersisa dari kecurigaan tentang apakah Jiang Chen datang dari Pulau Myriad Abyss atau tidak telah dihapus. Bahkan pada kesempatan yang sangat kecil bahwa pemuda itu tidak berasal dari pulau itu, asal-usulnya jelas luar biasa dalam beberapa hal. Luar biasa, luar biasa. Anak muda, tidak perlu memanggil aku senior lagi. Nama aku Wu Shuang, yang sama dengan tiada banding. Kamu bisa memanggil aku Pak Tua Mo. Petik 2. Kurasa tidak pantas bagiku untuk memanggilmu itu, senior. Mengapa itu tidak pantas? Aku tidak melihat masalah, Kaisar Peerless terbatuk. Jika kamu bisa mewariskan Ah Yun dengan tali penyelamat, maka kamu adalah penyelamatku juga. Bagaimana aku bisa mempertahankan senioritas aku di depan seseorang yang layak atas rasa terima kasih dan rasa hormat aku? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Itu sesuatu untuk dipikirkan di masa depan. Sebenarnya, di mana tepatnya pasangan kamu berada, senior? Jika aku bisa melihatnya, informasi tambahan mungkin membantu aku. Aku bisa menjelaskan hal-hal yang lebih baik kepada senior aku sendiri, bukan? Pengetahuan yang lebih baik berarti ide yang lebih baik. Petik 2. Apakah ini seniormu juga tuanmu? Kaisar Peerless tidak bisa tidak bertanya. Aku kira kamu bisa mengatakan itu. Jiang Chen menyeringai. Dia mulai menganyam kebohongan yang rumit tentang pengawasannya sejak kerajaan Sky Laurel. Apakah itu ada di sekitar sana, Regal Pil Palace, atau bahkan Velurium Capital? Fakta bahwa ia memiliki guru yang tertutup tetapi bijak adalah pengetahuan umum. Dia sampai sejauh ini dengan ceritanya. Apa salahnya melanjutkan itu? Tingkat kultivasinya harus di atas kerajaan besar, bukan? Mata Kaisar Peerless dipenuhi dengan kekaguman. Selain itu,
Penanaman daupilnya juga salah satu yang terbaik di Pulau Miriat Abis. Jiang Chen menjaga wajahnya tetap lurus. Ketabahannya yang pura-pura membuatnya sulit bagi orang lain untuk meragukannya. Sempurna, Kaisar Peerless menamparkan pahanya. Seorang ahli senior seperti dia akan memiliki solusi tanpa gagal. Sulit membayangkan bahwa aku, Mo Shuang, harus melakukan perjalanan ke seluruh dunia sebelum bertemu bintang keberuntungan aku di sini. Haha, jangan ragu untuk memanggilku kakak Mo mulai sekarang. Aku tidak akan menjawab, senior, setelah ini. Petik 2. Sebagai seorang kaisar agung yang juga seorang kultivator pengembara, Kaisar Peerless tidak memiliki hauter yang sering dimiliki rekan-rekannya. Memperhatikan desakannya, Jiang Chen akhirnya menyetujui, mengangguk. Kalau begitu aku akan dengan hormat memanggilmu kakakmu. Tepat seperti yang seharusnya, Kaisar langsung cerah. Ayo, Bounty Arena akan segera dimulai. Dia bahkan belum keluar 2 langkah sebelum dia meletakkan tangannya ke kepalanya. Lihatlah ingatanku, aku hampir lupa, aku telah menempatkan Ah Yun di daerah Tilted Moon. Petik 2, wilayah bulan miring. Mendengar itu membuat Jiang Chen tiba-tiba terdiam. Reaksinya agak mengejutkan Kaisar Peerless. Apakah kamu pergi ke sana, teman mudaku? Aku belum, tapi aku sudah mendengarnya dengan pasti. Terletak di barat laut daerah 8 atas, bersebelahan dengan Pilvire City, tentu tidak jauh. Aku mendengar bahwa Moon God Sect memerintah di sana. Petik 2, itu benar sekali, Kaisar Peerless memiringkan kepalanya. Jiang Chen tidak mendorong masalah ini lebih jauh. Perhentian berikutnya adalah daerah bulan Tilted, jadi itu adalah kebetulan yang menyenangkan bahwa mitra Kaisar juga ada di sana. Kebetulan yang menyenangkan, adik kecil, apakah kamu menyimpan dendam terhadap sekte itu? Kaisar Peerless cukup cerdik untuk mendeteksi gangguan dalam nada Jiang Chen. Tidak sama sekali. Aku kebetulan ingin mengumpulkan beberapa informasi di sana. Dugaan Kaisar benar-benar benar, tetapi Jiang Chen tidak cukup bodoh untuk langsung mengakuinya. Kaisar Peerless tertawa kecil. Sempurna, 2 burung dengan 1 batu. Lalu, jika kamu membutuhkan bantuan aku setelah kami di sana, jangan ragu untuk mengatakannya. Aku akan melanjutkan setiap keinginan kamu. Petik 2. Mereka berdua berjalan ke tempat Bounty Arena sebenarnya terjadi. Melihat mereka berbicara dan tertawa ketika mereka melakukannya adalah membuka mulut untuk semua pengamat mereka. Para penguasa arena lainnya sangat iri. Mereka telah berusaha untuk memenangkan kawan mereka dengan sanjungan juga. Meskipun Kaisar Peerless tidak memberi mereka bahu yang dingin, dia juga tidak memperlakukan mereka dengan sedikit pun kehangatan. Bagaimana bisa pemuda ini begitu nyaman dengan Kaisar? Apakah itu hanya karena dia berasal dari Pulau Miriat Abis? Dalam hati mereka, yang lain meragukan klaim Jiang Chen terhadap berbagai tingkat. Beberapa orang mengira bocah itu penipu biasa. Pilking Blue Phoenix dan Wang Suetong juga diam-diam heran. Sang Kaisar bersikap lebih ramah kepada pemuda itu daripada dia bersama mereka. Ini hanya menggelitik minat mereka pada Jiang Chen lebih lanjut. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan pemuda itu? Apa yang menggerakkan minat Kaisar Peerless terhadapnya? Dengan contoh sebelumnya dari klan Namong, Bounty Arena berjalan dengan mulus. Tidak ada yang cukup berani untuk menimbulkan masalah lebih lanjut, jangan sampai mereka terkena kemarahan Kaisar Peerless. Dengan demikian, bisnis dalam 3 atau 4 hari mendatang berkembang pesat. 12 hari berlalu dalam sekejap mata. Sudah waktunya untuk 3 hari terakhir dari Bounty Arena, mengumumkan klimaks yang akan datang. Chapter 1058. Bounty Sovereign Rank. Bounty Arena dibuka selama setengah bulan. 12 hari pertama acara itu cukup rutin. 3 hari terakhir adalah hari paling gila. Hadiah peringkat tinggi hanya muncul selama waktu ini. Tentu saja, peringkat tertinggi yang tersedia adalah peringkat berdaulat. Hadiah peringkat negara tidak hanya mencakup hadiah yang diposting di tempat oleh pengunjung. Karunia tidak lengkap yang menumpuk debu di belakang kuil juga akan muncul. Selama 3 hari terakhir ini, hanya karunia peringkat 6 ke atas yang bisa muncul. Ini juga berarti bahwa hadiah untuk semua karunia yang muncul selama periode ini setidaknya bernilai 1 juta batu roh suci. Tidak ada hadiah lain di bawah jumlah ini yang diizinkan di Bounty Arena. Meskipun aturan itu melarang karunia peringkat rendah memasuki arena, itu bukan masalah karena kebanyakan dari mereka sudah membuat penampilan mereka selama 12 hari pertama. Sebagai contoh,
Jiang Chen sendiri telah menerima 1,5 miliar batu roh suci selama 12 hari ia habiskan mengelola 2 arena. Bahkan yang terlemah dari 18 asisten yang ia rekrut telah mendapatkan setidaknya 20 hingga 30 juta batu roh suci. Tentu saja, asisten yang lebih kuat atau lebih disukai oleh Jiang Chen mendapatkan keuntungan lebih besar. Sebagai permulaan, Lin Yanyu telah mendapatkan lebih dari 100 juta batu roh suci. Lin Zirong sendiri telah mendapatkan jumlah yang hampir sama dengan Lin Yanyu. Fondasi pria itu cukup kuat meskipun sikapnya gila. Sekarang mereka telah memasuki 3 hari terakhir dari Bounty Arena, sangat mungkin untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar dari batu roh dari gelombang terus-menerus dari karunia peringkat tinggi. Semua orang bersemangat untuk memulai karena mereka mempersiapkan diri untuk 3 hari terakhir. Berdiri di tempat tinggi, asisten kuil Guru Gao menyatakan dengan keras, semua orang, 3 hari terakhir dari Bounty Arena juga merupakan bagian terbaik dan klimaks dari acara tersebut. Kami tidak hanya telah menerima 12 peringkat-peringkat berdaulat saat ini, kami juga mengumumkan 12 peringkat-peringkat berdaulat yang telah kami kumpulkan di masa lalu. Ini juga berarti bahwa setiap arena akan dapat melihat 2 rata-rata peringkat hadiah berdaulat. Tentu saja, itu tergantung pada kemampuan pribadi untuk jumlah karunia seperti yang mungkin kamu terima pada akhirnya. Terlepas dari karunia peringkat sovereign, semua karunia peringkat 6 dan di atas diizinkan untuk memasuki Bounty Arena selama 3 hari ini juga. Karunia ini akan diproses dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang karunia pangkat Sultan. Petik 2. Hadiah peringkat pemerintah tidak akan mengikuti format yang sama. Semua orang, termasuk Jiang Chen, memandang asisten guru kuil. Mereka ingin tahu persis bagaimana hadiah itu akan didistribusikan. Apakah mereka akan didistribusikan secara merata di antara para penguasa arena? Kami memiliki 12 penguasa arena di sini, dan kamu masing-masing akan menerima 2 karunia peringkat berdaulat masing-masing. Asisten Temple Master Gao melanjutkan, namun, ini tidak berarti bahwa karunia peringkat kedaulatan adalah milik kamu sendiri untuk diambil. Setelah menerima karunia peringkat sovereign, kamu harus terlebih dahulu menilai kekuatan dan fondasi kamu sebelum memutuskan apakah kamu memenuhi syarat untuk menyelesaikan karunia ini. Jika tidak, maka kamu harus menyerah. Jika kami tidak menerima deklarasi konsesi kamu 6 jam setelah hadiah telah didistribusikan, maka kami akan menganggap bahwa kamu telah menerima tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jika kamu gagal menyelesaikan misi tepat waktu, maka kamu akan dikenakan jumlah batu roh yang sama dengan karunia yang kamu terima. Petik 2. Jiang Chen akhirnya mengerti semuanya akan diproses. Karunia peringkat Sultan tidak benar-benar didistribusikan secara merata di antara para penguasa arena. Jika seorang penguasa arena tidak percaya bahwa mereka dapat menyelesaikan hadiah tertentu, maka mereka harus menyerahkannya kembali ke kuil. Jika tidak, mereka harus membayar biaya kompensasi. Karena itu, karunia peringkat sovereign mungkin bukan anugerah, melainkan kentang panas. Jika kamu menyerahkan hadiahmu tepat waktu, sisa penguasa arena akan memiliki kesempatan untuk mengambil hadiah itu sendiri. Penguasa arena yang menyerahkan karunia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Sama saja, penguasa arena yang mengambil alih karunia harus membayar biaya kompensasi jika mereka gagal menyelesaikan misi pada akhirnya. Jika orang yang mengambil alih hadiah akhirnya berhasil, mereka harus membayar tuan arena yang menyerahkan hadiah 10% dari hadiah sebagai tanda dorongan. Karunia peringkat sovereign tentu lebih menarik dan serius. Jiang Chen mulai menantikan mereka. Mempertimbangkan betapa misteriusnya mereka menghasilkan hadiah, dia yakin bahwa hadiahnya sangat tinggi. 30 juta batu roh suci hanyalah permulaan. Faktanya, tidak ada batasan pada hadiah. Tidak akan mengejutkan jika beberapa karunia yang bernilai beberapa ratus juta muncul. Yang paling penting, orang yang memecahkan misi pangkat berdaulat memperoleh lebih dari sekedar batu roh. Mereka akan mendapatkan ketenaran juga. Bounty Sovereign Rank adalah klimaks dari seluruh Bounty Arena dan merupakan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun, jadi tentu saja mereka mendapatkan banyak perhatian. Ini berarti bahwa penguasa arena yang berhasil menyelesaikannya akan mendapatkan uang dan ketenaran. Itulah tepatnya yang dicari Jiang Chen. Itu adalah kunci untuk memperoleh hak berbicara dan inisiatif yang cukup ketika mengajukan penawaran untuk Mu Gaoqi. Baiklah, semua penguasa arena, silakan naik ke panggung dan menerima 2 karunia peringkat berdaulat yang telah didistribusikan kepada kamu.
Disparitas penghargaan antara karunia peringkat berdaulat ini cukup besar. Itu semua tergantung pada keberuntungan kamu. Itulah yang dia katakan, tetapi mendapatkan hadiah pangkat berdaulat yang sangat bermanfaat mungkin tidak selalu menjadi hal yang baik. Lagi pula, hadiah dari sebuah hadiah sebanding dengan kesulitannya. Jika karunia itu terlalu sulit untuk dipecahkan, maka tidak ada gunanya mendapatkannya di tempat pertama. Ini benar terutama mengingat bahwa banyak karunia pangkat berdaulat tetap belum terselesaikan di kuil untuk waktu yang sangat lama. Beberapa dari mereka tetap tidak terpecahkan meskipun mereka telah melewati tangan ratusan atau bahkan ribuan orang. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mendapatkan hadiah seperti peninggalan itu tidak peduli seberapa tinggi penghargaan mereka. Saudara Sao, apakah kamu ingin aku membantu menggambar banyak untuk kamu? Lin Zirong bertanya dengan ceria. Keberuntungan aku selalu bagus. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi aku seorang pecandu judi sejak muda. Keberuntungan aku sangat baik sehingga aku tidak pernah gagal mendapatkan apa yang aku inginkan di kasino. Itu sebabnya setiap kasino di daerah aku menolak aku dengan sopan setiap kali mereka melihat wajah aku. Petik 2. Jiang Chen mengabaikan tawaran Lin Zirong. Dia berjalan lurus ke atas panggung. Sebanyak keberuntungan yang dimiliki Lin Zirong, Jiang Chen masih ingin melakukan ini sendiri. Kaisar Peerless, kamu adalah penguasa arena nomor 1 dari Bounty Arena ini. Kamu dapat menggambar lot pertama. Asisten Temple Master Gao sangat menghormati Kaisar Peerless. Dia mengizinkan Kaisar Agung untuk membuat pilihan pertama. Pada kenyataannya, pesanan tidak terlalu berarti. Lagi pula tidak ada yang bisa membaca isi dari hadiah itu. Kaisar Peerless juga tidak berdiri di upacara. Setelah secara acak mengambil 2 hadiah dari tempat parkir, ia kembali ke arena sendiri. Orang kedua yang naik adalah Pilking Blue Phoenix. Dia juga secara acak memilih 2 misi. Sekarang giliran Wang Suetong untuk menggambar. Master formasi berbalik dan tersenyum pada Jiang Chen. Teman muda, apakah kamu ingin menggambar dulu? Tidak masalah siapa yang pergi duluan, jadi silakan pilih, Tuan Wang. Jiang Chen tidak peduli siapa yang pergi duluan. Wang Suetong tertawa kecil dan menggosok kedua tangannya. Aku yakin berharap aku bisa mendapatkan 2 karunia peringkat berdaulat yang cocok untuk tingkat keterampilanku. Akan sangat menyedihkan jika mereka ternyata terlalu mudah atau terlalu sulit. Petik 2. Formasi Master Wang Suetong berbicara dalam pikiran semua orang. Karunia peringkat berdaulat terbuka, jadi tentu saja yang terbaik adalah yang paling cocok untuknya. Setelah Wang Suetong selesai, giliran Jiang Chen untuk menggambar. Jiang Chen mengendalikan 2 arena, sehingga ia bisa menarik total 4 karunia peringkat berdaulat. Dia menerima 2 pildao dan 2 karunia umum terkait zona peringkat sovereign. Dia kembali ke arena sendiri setelah memperoleh keempat gulungan misi. Lin Zirong segera bergerak mendekat padanya. Ayo, mari kita lihat gulungannya. Lin Yanyu memarahi dengan nada agak kesal, apakah kamu pikir kamu sedikit melampaui garis kamu, Tuan? Tuan Arena memiliki hak pertama untuk karunia peringkat kedaulatan. Mereka hanya akan diturunkan ke asisten jika Tuan Arena memutuskan untuk kehilangan haknya. Petik 2. Lin Yanyu tidak iri dengan Lin Zirong. Dia hanya berpikir bahwa Lin Zirong bersikap sangat kasar kepada tuannya. Tapi Lin Zirong adalah orang yang santai, jadi dia tertawa dan menjawab, jangan khawatir, itu bukan maksud aku. Aku hanya ingin melihat seperti apa karunia peringkat berdaulat. Petik 2. Lihatlah, semua orang. Jiang Chen mengangkat tangannya dan menggantung keempat gulungan hadiah di arena. Dia menunjukkan hadiah itu kepada semua orang tanpa ragu sehingga mereka semua memiliki ide tentang apa yang mereka hadapi. Pada awalnya, semua orang sejenak teralihkan oleh kemurahan hati Tuan Arena. Kemudian, mereka semua melihat gulungan itu. Beberapa saat kemudian, ekspresi asisten mulai saling bertumbukan. Jelas bahwa isi keempat karunia ini telah menghancurkan khayalan mereka dalam sekejap. Lupakan menyelesaikan misi ini, mereka menemukan bahwa memahami pertanyaan adalah tugas. Tidak ada yang namanya karunia peringkat berdaulat mudah. Setiap dari mereka adalah masalah yang sangat sulit yang hampir tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Mengapa lagi poster-poster hadiah menawarkan hadiah setinggi itu? Lin Zirong mendecakkan lidahnya sambil mendesah. Sialan, hadiah terendah bernilai 80 juta, dan hadiah tertinggi bernilai 500 juta. Arena Lord Sao, keberuntungan kamu benar-benar luar biasa. Bahkan keberuntunganku tidak bisa lebih baik dari ini. Petik 2.
Pria itu tidak lupa memuji dirinya sendiri bahkan ketika dia memuji Jiang Chen. Yang terakhir tersenyum dengan tenang. Semua orang yang percaya bahwa kamu dapat menyelesaikan salah satu dari karunia ini, pilihlah. Godaan mengangkat kepalanya sejenak sebelum dia mengatakan ini. Namun, erangan ratapan dengan cepat menyusul mereka. Keinginan mereka untuk menantang ada di sana, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan ambisi mereka. Lin Zirong berkata dengan murung, ini sangat disayangkan. Tak satu pun dari misi ini yang menjadi misi aku. Lupakan saja, kurasa aku tidak cukup baik untuk menantang hadiah peringkat berdaulat. Petik 2. Tidak mungkin asisten normal bisa menerima hadiah pangkat berdaulat. Bahkan, sebagian besar penguasa arena harus menyerah pada mereka. Mungkin ada banyak yang bisa menyelesaikan hadiah di bawah 100 juta. Tetapi karunia dengan hadiah 100 juta ke atas melebihi kemampuan seorang penguasa arena yang normal. Lin Yanyu tetap diam sampai sekarang karena dia berpikir tentang dua karunia Pildao. Salah satu dari karunia itu bernilai 80 juta, dan yang lainnya bernilai 500 juta. Kesenjangan kesulitan di antara mereka berdua sangat besar. Hadiah 500 juta menyebabkan Lin Yanyu merasa pusing hanya dengan melihatnya, jadi dia segera membuangnya dari pikirannya. Di sisi lain, hadiah 80 juta itu terasa bisa dilakukannya. Mengapa kamu tidak memilih satu, Yanyu? Jiang Chen tersenyum menyemangati Lin Yanyu. Sedikit keinginan muncul di wajah Lin Yanyu. Sejujurnya, ia tidak memiliki kepercayaan 100% bahwa ia akan mampu menyelesaikan hadiah 80 juta itu, tetapi itu juga tidak terasa sia-sia. Melihat cahaya dorongan di mata tuannya, Lin Yanyu mengepalkan giginya dan menyatakan, baiklah, aku akan mengambil satu kalau begitu. Sisa asisten memandang Lin Yanyu karena terkejut. Mereka jelas kaget dengan keberanian yang ditunjukkannya. Chapter 1059. Kota Pilvire yang menakjubkan. Jiang Chen memiliki total 18 asisten karena dia adalah penguasa dua arena. Banyak yang tidak puas karena Lin Yanyu jelas mendapatkan perlakuan istimewa, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Setelah semua, penguasa arena adalah orang yang memanggil tembakan. Adalah haknya untuk membagikan hadiah kepada siapapun yang dia inginkan. Mereka hanya bisa mengikuti perintahnya karena mereka hanya asisten. Namun, kenyataan tidak sedikit pun mengurangi ketidakpuasan mereka. Mereka meremehkan dan memandang rendah Lin Yanyu karena usianya. Bagaimana mungkin seseorang semuda dirinya menerima begitu banyak perlakuan istimewa? Itu jelas karena dia sekitar usia yang sama dengan penguasa arena. Mereka hanya memiliki lebih banyak kesamaan. Tuan arena mengumumkan bahwa semua orang bebas untuk menerima misi berdaulat, tetapi tidak ada yang mengajukan diri. Mereka yakin bahwa mereka tidak bisa menangani misi kaliber ini. Melakukan hal itu hanya akan membuang-buang waktu mereka. Selain itu, mereka harus membayar jika gagal. Itu jelas tidak sepadan. Jumlah total uang yang mereka hasilkan dari hari-hari sebelumnya bahkan tidak cukup untuk membayar kompensasi satu misi. Di bawah dorongan Jiang Chen, Lin Yanyu memutuskan untuk menerima misi berdaulat senilai 80 juta. Meskipun itu salah satu yang paling mudah, tindakan ini masih mengejutkan yang lain. Mereka tidak menunjukkannya secara terbuka, tetapi mereka cukup terkejut dengan tindakannya. Jiang Chen melirik kerumunan setelah Lin Yanyu mengambil misi. Ada orang lain, dia tidak ingin meninggalkan ruang untuk pertengkaran. Dia tahu betul bahwa tidak ada asistennya yang mampu menjalankan misi ini. Dia hanya meminta sebagai rasa hormat. Seperti yang diharapkan, tidak ada orang lain yang secara sukarela mengambil misi. Jelas bahwa mereka merasa hukuman atas kegagalan terlalu tinggi bagi mereka untuk mengambil risiko. Bagaimana mereka bisa berani melakukannya ketika harga hadiah hampir membuat hati mereka melompat keluar dari tenggorokan mereka? Jiang Chen mengangguk. Karena tidak ada orang lain yang tertarik, kita akan melanjutkan seperti biasa. Dia menerima 3 gulungan hadiah yang tersisa dan menempatkannya di arena. Semua orang terperangah dengan tindakan ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah Tuan Arena akan menerima ketiga misi? Misi Pildao senilai 500 juta adalah di antara 3 misi. 2 lainnya adalah misi umum masing-masing bernilai 100 juta dan 200 juta. Karunia mereka bertambah hingga lebih dari 800 juta total. Apakah dia akan menerima mereka semua? Itu jauh dari atas. Tidak mungkin dia akan meninggalkan mereka di sana. Tentunya dia akan mengembalikannya setelah 6 jam. Para asisten berspekulasi liar. Tindakan Jiang Chen sangat membingungkan mereka.
Orang yang dipermasalahkan tidak peduli dengan pendapat mereka. Dia duduk di arena dan merenung dalam dengan mata tertutup. Isi dari misi ini sudah menyengat ke dalam benaknya. Dia datang dengan cara untuk menyelesaikannya. Misi Pil Dao memang cukup sulit. Hadiah 500 juta adalah bukti kesulitannya. Terlebih lagi, itu tertulis dengan jelas pada gulungan bahwa itu telah beredar di bait suci selama lebih dari 800 tahun. Tidak ada yang bisa menyelesaikan misi selama ini. Sejujurnya, misinya tidak terlalu rumit. Itu hanya resep pil kuno dengan 2 bahan yang hilang. Sayangnya, kedua bahan itu penting untuk produksi pil. Misi belum diposting oleh Pil City. Sebaliknya, itu diposting oleh salah satu sekte peringkat pertama di 8 daerah atas. Dia tidak memiliki hubungan dengan sekte itu, tetapi itu terletak sedikit lebih dekat dengan Velurium Capital. Dia tidak akan pernah mempertimbangkan menerima misi jika itu diposting oleh Pil City. Memecahkan masalah kota adalah kebalikan dari tujuannya. Itu seperti memelihara seekor harimau yang akan menggigit tangan yang memberinya makan. Aku terkejut bahwa resep kuno ini menemukan jalannya ke benua Divine Abyss. Ini hanya pil peringkat langit, tetapi bahkan pil abadi surgawi tidak bisa menyelesaikan resep ini. Jiang Chen tidak sepenuhnya yakin, tetapi berdasarkan deskripsi, itu haruslah pil reformasi kuno. Itu adalah pil yang sangat tidak biasa. Dengan menelannya, seseorang bisa menumbuhkan anggota badan dan daging yang terputus. Selama jiwa seseorang tetap utuh, ia akan memiliki kebebasan untuk merekonstruksi tubuh seseorang dengan spesifikasi apapun, bahkan jika tidak ada yang tersisa kecuali tulang kosong, seseorang dapat memahat tubuh mereka sesuai dengan keinginan seseorang. Itu diklasifikasikan sebagai pil langit peringkat, tetapi sebenarnya lebih dari itu di pangkat Empyrean. Ada beberapa perbedaan antara pangkat langit dan pangkat Empyrean. Sebagai contoh, pil pangkat langit masih dianggap sebagai pil fana. Itu tidak tahan ujian hukum surgawi. Namun, pil Empyre telah bertahan dalam ujian dan dibaptis oleh hukum. Pil pangkat langit sebenarnya setara dengan kerajaan kaisar. Namanya hanya untuk alasan kesombongan. Pada kenyataannya, pil peringkat langit dan ramuan roh berada pada tingkat yang sama dengan kerajaan kaisar. Pil reformasi kuno adalah pil pangkat Empyrean di pesawat surga. Namun, ada variasi pil yang lebih kuat yang melampaui pangkat Empyrean. Itu adalah pil dengan berbagai tingkatan, yang terendah adalah peringkat langit. Nilai tertingginya melampaui kerajaan Empyrean, dan merupakan pil dari surga ilahi. Itu dimaksudkan untuk master Dao bela diri yang sangat kuat. Setelah kehancuran tubuh mereka, jiwa-jiwa yang kuat ini dapat meminjam kekuatan pil untuk merekonstruksi tubuh mereka. Itu tidak berguna dalam kehidupan nyata atau situasi kematian, karena kematian sejati adalah penghancuran tubuh dan jiwa. Pil itu memungkinkan pertumbuhan kembali daging dan tulang, tetapi tidak bagi jiwa manusia. Itu adalah pil yang sangat berguna, tetapi pucat dibandingkan dengan pil Pinecerane. Yang terakhir memberikan keuntungan yang tidak bisa dilakukan oleh yang pertama. Tentu saja, pil reformasi kuno masih sangat berguna, terutama bagi para ahli yang kuat. Pada usia tua, para ahli masih bisa mengusir jiwa mereka untuk mengambil alih tubuh yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, ini adalah proses yang sangat berbahaya. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan mengambil tindakan ekstrim seperti itu. Kesalahan apapun bisa menyebabkan kehancuran jiwa. Pil reformasi kuno membuat proses ini lebih mudah dan lebih aman. Selain itu, juga mempercepat integrasi tubuh dan jiwa. Jiang Chen memutuskan untuk menerima misi karena itu tidak dimaksudkan untuk Pil City. Kemudian itu hanya keuntungan mudah dari 500 juta batu roh suci. Selain itu, ia mungkin menemukan penggunaan pil di masa depan. Bahan untuk pil bervariasi sesuai dengan peringkatnya. Yang di depannya jelas salah satu resep kelas bawah. Bahkan, itu mungkin saja yang terendah. Dia menggabungkan penelitian sebelumnya tentang resep pil reformasi kuno dengan bahan-bahan yang ditemukan pada resep dan dengan cepat menghasilkan 2 bahan yang hilang. Prinsip di balik pil itu semua sama, terlepas dari nilainya. Selama seseorang memahami prinsipnya, membuat 2 bahan yang hilang bukanlah tugas yang sulit sama sekali. Pil Dao mungkin tampak rumit, tetapi seperti biasa, kesulitannya hanya relatif terhadap pengetahuan seseorang. Bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan, bahkan pertanyaan paling sederhana pun akan membuat mereka bingung. Bagi mereka yang memiliki pengetahuan, pertanyaan yang paling sulit sekalipun adalah berjalan-jalan di taman.
Jiang Chen telah selesai memahami misi pil reformasi kuno. Dia juga memiliki beberapa pemikiran awal tentang dua misi lainnya dari zona umum. Salah satunya terkait dengan formasi. Itu masih di tengah konseptualisasi, dan misinya adalah menyelesaikannya. Jiang Chen sangat terkejut ketika dia mendekat pada formasi. Teorinya jelas ada hubungannya dengan Sekte Crimson kuno surgawi. Setelah menganalisis beberapa, ia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah salah satu dari 10 formasi Crimson Heaven besar sekte. Dia terlalu sibuk dalam beberapa tahun terakhir untuk mempelajari setiap formasi dari sekte ini, tetapi dia menaruh perhatian pada disformasinya. Setiap satu dari formasi yang dapat disimulasikannya sangat kuat. Kekuatannya akan sangat menakutkan jika Jiang Chen entah bagaimana bisa mengekstraksi semua kekuatannya. Formasi ini memang sangat langka. Jiang Chen memperhatikan bahwa faksi yang memposting hadiah juga merupakan sekte peringkat pertama. Ada 8 sekte peringkat pertama secara total di 8 daerah atas. Ada modal surgawi abadi, sekte langit Ninesuns, sekte Dewa Bulan, dan sekte Yuskaiswat besar, yang merupakan sekte yang memposting karunia pil reformasi kuno. Misi formasi juga diposting oleh sekte peringkat pertama. Itu terletak di wilayah timur dan dinamai Pengadilan Surgawi Surga. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi memuji Pilvire City untuk berbagai pengaruh mereka. Great Yuskaiswat Sect terletak lebih dekat dengan Velurium Capital, namun satu menemukan misi mereka di Pilvire City. Celestial Cicada Court juga terletak jauh di timur, dan sangat jauh dari kota, namun, mereka juga memposting misi di kota. Orang harus memuji kota itu atas pelaksanaan informasi dan pertukaran budaya mereka yang sangat baik. Mereka sekarang adalah modal inti sejati di 8 wilayah atas. Pengaruh mereka mencapai setiap sudut wilayah kecuali selatan, yang berada di bawah yurisdiksi ibu kota Velurium. Selain itu, tidak ada sudut yang pengaruhnya tidak tercapai. Itu sangat menakutkan. Semakin Jiang Chen mengerti tentang kota, semakin khawatir dia. Jika kota itu benar-benar hancur dengan ibu kota Velurium, yang terakhir pasti akan memakan kerugian yang lebih besar. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Chapter 1060. Keputusan Jiang Chen. Jiang Chen sedikit terguncang oleh berbagai pengaruh Pilvire City. Penduduk Velurium Capital sering merasakan akal sehat yang sama. Kota ini adalah jantung dari 8 wilayah atas, suar dominan di jantungnya. Tetapi kekuatan perbandingan semata-mata membuat Jiang Chen mengubah pendapatnya. Pilvire City telah terlalu diremehkan oleh setidaknya sebagian dari penduduk Velurium. Bukannya mereka benar-benar orang desa, tetapi mereka terlalu sombong. Pengadilan Surgawi Surga, Jiang Chen diam-diam membuat catatan nama untuk dirinya sendiri. Jika dia punya kesempatan, dia benar-benar perlu melakukan perjalanan ke sana. Formasi ini membangkitkan minatnya pada mereka. Jika pengadilan Cicada Surgawi terkait dengan Sekte Crimson kuno surgawi, itu adalah berita yang sangat bagus. Dia pasti akan menjalankan misi ini. Misi yang tersisa adalah yang terkait dengan pandai besi dan pemurnian. Dikeluarkan bukan oleh sekte peringkat pertama, tetapi oleh fraksi yang sedikit lebih rendah yang berspesialisasi dalam penempaan senjata legendaris. Di 8 daerah atas, banyak sekte memiliki pandai besi sendiri. Namun, sebagian besar jauh dari elit. Sebaliknya, krim tanaman sebagian besar tertarik pada faksi khusus ini. Setiap kali dia memeriksa penerbit misi, Jiang Chen berkali-kali terkejut oleh kekuasaan Pilvire City. Di permukaan, kota adalah faksi yang didirikan di atas pil. Dalam kenyataannya, prestise dan otoritasnya meluas ke setiap aspek dan lingkungan dao bela diri lainnya. Ini adalah salah satu batu kunci untuk kesuksesan kota. Tak terlihat dan tanpa pemberitahuan, ia menyebarkan sulur kekuasaannya ke setiap panggilan dan faksi. Jiang Chen tidak punya rencana untuk menerima misi ini. Meskipun ia memiliki pengetahuan yang masuk akal dalam menempa senjata, ia tidak ingin terlibat dalam urusan khusus ini. Pertama, kesulitan tugas itu jelas sepadan dengan ganjarannya. Jika dia mencapai sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh faksi yang memiliki spesialisasi dalam menempa senjata, itu akan sangat mengejutkan dan aneh. Kedua, dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak keterampilan atau menarik pengejarnya. Akhirnya, dan yang paling penting, faksi yang dimaksud sangat akrab dengan Pilvire City. Itu alasan yang cukup untuk ketidaksukaan alami Jiang Chen. Karena itu, ia memutuskan untuk melewatkan misi. Biarkan orang lain menyelesaikan masalah ini sekali saja. Renungannya lengkap, Jiang Chen membuka matanya sekali lagi.
Mengambil misi pembuatan senjata di tangannya, dia langsung menuju ke asisten kuil Guru Gao. Arena Tuan Shao, sudahkah kamu memutuskan ini dengan cepat? Asisten guru kuil bertanya dengan riang. Aku akan mengambil 3 lainnya, tetapi aku tidak memiliki keahlian dengan yang satu ini. Aku akan menyerahkannya kepada rekan-rekan aku, Jiang Chen memotong untuk mengejar. Asisten Temple Master Gao berkedip. Dia sepertinya ingat bahwa Jiang Chen telah mengambil 4 misi berdaulat. Kenapa hanya satu yang kembali? Apakah pemuda itu menjaga 3 lainnya? Wajah dan mata kepala kuil berubah warna. Apakah kamu benar-benar yakin tentang mengambil 3 misi berdaulat lainnya, Arena Lord Shao? Itukah yang ingin kamu lakukan? Petik 2. Keheningan di bagian depan itu sudah cukup. Jiang Chen membalas dengan pertanyaan. Apakah semua penerbit ada di sini di kuil? Tentu saja, asisten kuil Guru Gao tersenyum. Kami tidak akan memberimu misi sebaliknya. Kami hanya mengeluarkan satu yang hadiahnya dapat diuangkan segera. Petik 2. Bagus. Jiang Chen mengangguk. Mampu menguangkan hadiah secara langsung adalah yang terbaik. Dia tidak memiliki cinta untuk hubungan jangka panjang. Pemimpin bait suci dirantai oleh pemuda itu di depannya sekali lagi. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa misi kedaulatan menandakan. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar telah gagal atau tidak diklaim. Dalam satu bounty arena, itu dianggap cukup baik jika 2 atau 3 misi tersebut selesai, dari 10 yang dikeluarkan. Mengapa pemuda ini menyimpan 3 dari 4? Apakah dia mampu menyelesaikan 75% dari misi berdaulat? Proporsi itu sangat tinggi. Luar biasa, sungguh. Tetap saja, guru kuil tetap tenang di hadapan keheranan pribadi. Bagaimanapun, dia adalah anggota berpangkat tinggi dari sebuah organisasi terkenal. Arena Tuan Shao, jika kamu yakin tentang mengambil 3 misi yang kamu miliki, maka aku akan mengatur agar kamu segera bertemu klienmu. Kamu dapat mendiskusikan detailnya dengan mereka secara langsung. Petik 2. Jiang Chen memikirkannya. Biarkan mereka datang besok. Aku perlu waktu sehari untuk memikirkan semuanya. Petik 2. Pengingat yang ramah, Arena Tuan Shao. Jumlah waktu yang kamu miliki untuk melepaskan misi kamu adalah 6 jam. Jika kamu memberi aku jawaban besok, dan kamu berubah pikiran maka, asisten guru kuil cukup amal dengan peringatan itu. Jiang Chen tertawa. Jangan khawatir. Bahkan jika aku melakukannya, batu roh suci yang aku buat selama beberapa hari terakhir harus cukup untuk membayar biaya terkait. Petik 2. Asisten Temple Master Gao tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia tersenyum sekali lagi. Aku akan menawarkan selamat kepada Arena Lord Shao sebelumnya, kalau begitu. Namun, izinkan aku mencatat nomor identifikasi pada 3 misi yang kamu miliki sekarang. Untuk referensi dan kenyamanan, kamu mengerti. Petik 2. Tidak masalah. Jiang Chen tidak keberatan. Tuan muda itu cukup santai saat ia kembali ke arena. Pil reformasi kuno hilang hanya 2 bahan, kesimpulan bahwa dia sudah datang beberapa saat sebelumnya. Adapun formasi pengadilan Cicada Surgawi yang tidak lengkap, Jiang Chen memiliki rencana yang cukup konkret untuk itu. Bagaimanapun, dia sudah melihat formasi itu, dan tidak ada kesulitan untuknya. Hadiah karunia itu belum benar-benar ada di sakunya, tapi itu sama baiknya dengan yang dilakukan. Akhirnya, dia tidak berniat ikut campur dalam misi yang dia berikan kepada Lin Yanyu. Paling-paling, ia mungkin memberi petunjuk inspirasional pada waktu yang penting. Itu adalah kesempatan baik untuk menguji muridnya, dan bagi Lin Yanyu untuk meningkatkan keterampilannya sendiri. Berita keterlaluan cenderung menyebar dengan cepat. Pada akhir 6 jam yang diberikan, sebagian besar mengembalikan gulungan misi mereka ke bait suci. 24 misi berdaulat telah dikeluarkan, tetapi hanya 8 yang telah diterima. Dari 8 itu, Jiang Chen secara sendirian mengambil 3. Kedua fakta ini telah menyebar hampir secara instan ke seluruh bounty arena. Itu membuat Jiang Chen menjadi fokus dari persidangan. Para penguasa arena lainnya dan asisten mereka sekarang menatapnya dengan sangat terkejut. Tidak semuanya berubah menjadi lebih buruk. Penerbit hadiah lainnya, setelah mendengar berita ini, secara bersama-sama bergegas kedua arena Jiang Chen. Bisnis tiba-tiba berkembang pesat. Di samping misi berdaulat, misi lainnya sama seperti sebelumnya. Tingkat karunia hanya dibatasi 6 atau di atas. Semburan aktivitas yang sibuk ini menyenangkan semua asisten di salah satu dari 2 arena Jiang Chen. Sudah waktunya mereka bersinar. Tidak ada momen yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan.
Para penguasa arena lainnya memandang pemuda itu dengan sangat sedih. Sebagian besar dari mereka telah memilih untuk mengembalikan gulungan misi berdaulat sepenuhnya. Sesuai dengan nama mereka, tidak ada satupun yang mudah untuk diselesaikan. Namun, setiap misi yang dikembalikan memenuhi syarat untuk diambil oleh rekan tuan arena yang menurun. Peraturan ini memberikan manfaat besar bagi para lansia. Pada saat-saat berikutnya, mengambil beberapa misi yang ditolak adalah persis apa yang mereka lakukan. Jiang Chen sendiri menahan diri untuk tidak mencuri guntur mereka. Dia sudah mendapatkan cukup perhatian. Dia tahu bahwa menerima 3 misi berdaulat cukup mengkhawatirkan. Rekan-rekannya akan membunuhnya jika dia meraih lagi, jika tidak secara fisik, maka melalui tatapan iri. Lebih baik tinggalkan saja. Tak lama kemudian, sebuah rumor baru mulai beredar, misi yang diambil Jiang Chen melibatkan pil reformasi adalah Raja Misi Arena Bounty ini. Itu disebut karena pembayaran semata-mata. Uang sejumlah 500 juta. Misi nomor 2 adalah milik Kaisar Peerless, dengan kecepatan 400 juta. Pil King Blue Phoenix dan Master Wang Suetong sama-sama menyambar 300 juta misi untuk diri mereka sendiri. Di antara para pengambil misi, Pil King Blue Phoenix memiliki jumlah misi terbesar. Totalnya 4, tepatnya. 2 dari penjatahan awalnya, 2 ditransfer dari kumpulan penolakan. Baik Kaisar Peerless dan Tuan Wang Suetong memiliki 3. Menambahkan 3 milik Jiang Chen menjadi 13. Rasio misi berdaulat yang diterima dengan total suara kagum yang diterima dari penonton. Dibandingkan dengan inkarnasi yang biasa, Bounty Arena ini memiliki tingkat penerimaan misi yang sangat tinggi. Lebih dari setengahnya telah diterima. Kehadiran 3 senior telah membuat Bounty Arena ini luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang yang layak akan diadakan setiap beberapa ratus tahun. Petik 2. Pil King Blue Phoenix sendirian mengambil 4 misi berdaulat. Tidak mengherankan di sana. Lagi pula, dia berada di peringkat ke-36 di Hall of Millennial Legends, seorang lelaki yang setara dengan seorang Kaisar Pil. Petik 2. Kaisar Peerless mengambil 3 juga. Misi Dao bela diri jauh lebih sulit daripada yang lain, kamu tahu, tapi aku kira itu layak untuk membuat yang mulia mengajar kamu. Petik 2. Itu, Arena Lord Shao. Dia kuda hitam sungguhan, iya. Siapa yang akan berpikir bahwa seorang penguasa arena semuda dia akan menerima 3 misi berdaulat juga. Dia bahkan mendapatkan Raja Misi. Tuhanku, itu membuatku iri hanya untuk mempertimbangkannya. Petik 2. Cek tes. 500 juta. Jika aku punya uang sebanyak itu, aku bisa menerobos ke ranah kaisar begitu saja. Bounty Arena benar-benar hebat untuk menjadi kaya dengan cepat, kan? Petik 2. Sepakat. Saatnya bekerja keras untuk bergabung dengan yang berikutnya. Petik 2. Mengatakan itu mudah. Apakah kamu benar-benar berpikir Bounty Arena adalah tempat di mana kamu dapat melakukan perampokan grosir seperti itu? Jika kamu peretasan yang tidak memiliki bakat, kamu bahkan tidak akan menjadi penguasa arena, apalagi menghasilkan uang. Petik 2. Kurasa, arena Lord Shao masih muda, tapi dia mengarungi banyak orang untuk sampai ke sana. Fakta bahwa dia memegang penguasaan atas 2 arena menjelaskan banyak hal. Petik 2. Aku sangat menghormatinya untuk itu. Dia adalah bakat baru yang paling menjanjikan. Petik 2. Aku ingin tahu apakah arena Lord Shao memiliki mitra kultivasi. Adik aku masih muda dan cantik, dan juga sangat berbakat. Petik 2. Kamu di sini bermimpi untuk menjadi saudara iparnya, tetapi dia mungkin tidak mau. Para penonton terlibat dalam obrolan dan diskusi yang bersemangat. Penerbitan misi kedaulatan membuat atmosfer Bounty Arena melonjak ke ketinggian baru. Persentase misi yang diterima, selanjutnya, memecahkan rekor yang ditetapkan selama beberapa abad terakhir. Itu meningkatkan harapan publik dalam acara tersebut. Para penguasa arena untuk Bounty Arena ini termasuk senior yang terhormat dan junior yang baik. Kontras ini sangat menyenangkan untuk ditonton sendiri. Antusiasme yang meningkat mencapai tidak hanya kerumunan, tetapi mata dan hati elit kuil api pembersih.